Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak serta saudara-saudara jamaah Masjidul Aisyah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat Allah yang masih memberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat syahatul afiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bermuajahah di masjid kita cintai ini dalam menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan kepada baginda kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjidul Aisyah rahimakumullah. Tak terasa seminggu lagi kita akan memasuki bulan yang penuh mulia bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu memasuki bulan suci Ramadan. Maka di sini khotib akan menyampaikan temanya, yaitu takwa yang dicapai dalam puasa. Kita sering mendengar kata takwa itu dari para khotib, terkhususnya khotib Jumat, yang bunyinya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Kita sering dengar apa itu yang dinamakan adalah takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tetapi apakah sudah cukup sampai di situ? Belum tentu. Kita jarang memahami dan menghayati serta mengamalkan. Makanya takwa itu yang membuat diri kita untuk selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat, lalu banyak sekali amalan-amalan kebaikan seperti puasa, sedekah, zakat,
menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya, sehingga kita menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkata kotor, berprasangka buruk kepada manusia, mencuri, merampas hak orang lain, dan lain sebagainya. Maka khotib akan membacakan ada beberapa unsur bagaimana caranya kita bisa memperjuangkan kita di bulan Ramadan agar kita mencapai derajat takwanya. Yang pertama adalah menaklukkan hawa nafsu. Karena puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Orang yang hanya menahan lapar dan haus tetapi masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya selain kita menahan lapar dan haus, maka perlunya kita menahan diri kita, lisan kita dari perkataan-perkataan kotor, kemudian tangan kita, sikap kita, perbuatan kita memang harus dijaga, ya, seperti korupsi, mencuri, merampok, kemudian berzina, dan lain-lain sebagainya. Maka ini perlu kita dijaga, perlu kita imsakkan. Supaya apa? Supaya modal puasa kita bisa mengendalikan diri kita. Dan tak lupa kita harus menahan emosi. Kita harus mengontrol emosi dan kita harus menahan amarah, sehingga kita bisa tetap mengendalikan diri kita. Begitu. Kaki kita harus dijaga dari langkah-langkahnya setan atau khutuwati syaitan. Karena ketika di akhirat nanti, di dalam surah Yasin ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Yang berkatanya itu apa? Tangannya akan berkata, dan kaki kita yang akan menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Begitu. Ini unsur yang pertama. Yang kedua adalah melawan iblis atau setan. Iblis pasti membuat diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lupa kepada kematian dan juga lupa terhadap akhirat. Bahkan iblis mengajarkan kita untuk berbuat malas-malasan, malas beribadah sholat, malas membaca Al-Quran, tidak mau bersedekah karena takutnya berkurangnya harta, sehingga hartanya hanya digunakan untuk berhambur-hamburan, untuk berfoya-foya. Bahkan iblis mengajarkan kita untuk mencintai dunia yang itu yang indah dan mewah. Padahal kehidupan di dunia ini akan menjadi sirna. Makanya segala sesuatu apapun yang kita miliki, baik itu hartanya, jabatannya, pangkatnya, dan kedudukannya, semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa ke akhirat itu hanyalah amal soleh. Makanya ketika kita tidur lalu berusaha mau bangun, tetapi tiba-tiba setan membisikkan suara dalam hati, tidurlah, tidur aja, malam masih panjang. Ya, ketika mendekati subuh, setan membisikkannya, tidurlah terus, baru azan nanti saja kalau sudah iqomah. Dan saat ia sadar iqomah telah disuarakan oleh muazzin,
Maka setan membisikkan, nanti aja, sholat nanti juga dibolehkan. Akhirnya ia luput dari sholat tahajud dan juga sholat subuh berjamaah. Nah, disinilah bulan Ramadan, yaitu manusia menyelamatkan diri kita sebagai manusia menyelamatkan diri dari jerat-jeratnya iblis. Karena kita dikaruniai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabal jannati wa kulifat abwaban nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, hadis ini dijelaskan bahwa banyak sekali amal kebajikan yang dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan, bermula dari berpuasa, kemudian bersedekah, menyantuni anak yatim, memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, sholat tarawih, sholat tahajud, i'tikaf, maksudnya menginap di masjid, melakukan zikir, maka itu akan meningkatkan takwa kita. Bahkan iman kita akan terus berkembang pesat. Karena kebaikan-kebaikan inilah dianggap membelenggu setan, sehingga tidak banyak kesempatan baginya menggoda orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itulah bulan Ramadan ini merupakan semangat atau momentum yang baik bagi orang-orang mukmin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita harus bersungguh-sungguh. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga yaitu menyucikan jiwa. Ini disebut tazkiyatun nafas. Proses tazkiyatun nafas, penyucian jiwa itu tidaklah secara instan. Harus melewati proses yang panjang. Nah, dalam ajaran tasawuf itu cara membersihkan diri dari dosa-dosa sehingga kita melakukan amal kebajikan kembali. Tasawuf, cara merubah diri kita dari akhlak yang baik, perilaku yang cara mengajarkan kita untuk berperilaku yang baik dari berperilaku yang buruk. Nah, di sini ada 3 ajaran tasawufnya, yaitu yang pertama adalah takholli, yaitu proses bersih-bersih dengan mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk seperti sombong, ujub atau berbangga diri, riya atau pamer amal, iri, dengki, amarah, sum'ah, memperdengar amal kebaikan pada orang lain. Nah, takholli inilah merupakan proses awal harus dilakukan agar jiwa siap untuk perubahan dan perbaikan. Yang kedua adalah tahalli. Secara harfiah artinya adalah mempercantik diri. Kalau secara istilahnya adalah proses menanamkan sifat-sifat baik dan mulai ke dalam jiwa. Dengan tahalli inilah manusia berusaha menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur, seperti rendah hati, pemurah, ikhlas sabar, tawakal dan lainnya. Antara proses takholli dan tahalli dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan. Artinya saat seseorang berusaha menghilangkan sifat tamak ataupun rakus, maka ia harus menanamkan sifat rendah hati ke dalam jiwanya. Sombong, ya, orang yang sombong maka dirubah menjadi sifat yang rendah hati. Orang yang tamak ataupun rakus maka ia berubah menjadi orang yang sifatnya qanaah. Maksudnya merasa cukup apa yang ia miliki dan syukur dalam jiwanya, begitu seterusnya. Yang ketiga adalah tajalli. Tajalli ini adalah tampilan kesucian jiwa. Tajalli menunjuk pada orang yang mampu menyerap sifat-sifat atau akhlak baik dan menerapkannya secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ia menjadi seperti tampak
pada diri nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah puasa mengajarkan kita untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk, lalu menanamkan sifat-sifat yang baik ke dalam hati kita, agar kita akan mendapatkan cahaya ilahi, sehingga hati kita menjadi terang, tenang, tentram, jernih. Walaupun kita puasa, tetapi masih menanamkan sifat-sifat, walaupun cuma hanya satu sifat buruk, entah itu ria, sum'ah, ujub, tamak atau rakus, sombong ataupun takabur, maka hatinya akan ditandai titik hitam, entah 1 titik, 2 titik, 3 titik. Bila kita terus melakukan sifat-sifat yang buruk, maka hatinya akan berubah menjadi hitam, kotor, sehingga amalan puasa Ramadan kita akan menjadi sia-sia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari penjelasan-penjelasan dari 3 unsur ini, perlunya kita mengetahui beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah kita berpikir yang positif. Tafakur, berpikir sampai ia menemukan bahwa tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Yang kedua adalah berperasaan positif seperti bersyukur, sabar, tawakal, berprasangka baik atau dikata lain husnuzon, penyayang, peduli, ikhlas, sopan santun dan rahmah. Ketiga, perkataan positif. Seperti apa? Qaulan kariman, perkataan yang memuliakan orang lain, terlebihnya orang tua. Qaulan kariman, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman. Janganlah engkau sekali-kali berkata kepada keduanya, dan juga jangan membentak kepada keduanya, dan berkatalah dengan perkataan yang mulia. Lalu qaulan sadidan, perkataan yang tegas tapi baik. Qaulan ma'rufan, perkataan yang benar. Qaulan layinan, perkataan yang lembut. Qaulan balighon, perkataan yang membekas di hati. Yang keempat yaitu berkebiasaan positif, yaitu akhlak mulia, amal soleh. Cari kesibukan-kesibukan yang baik, yang positif, yang produktif. Mulai dari puasa, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, melakukan iktikaf, bersedekah, bayar zakat, sholat tahajud, dan sholat duha, serta selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. 4 hal inilah membentuk karakter yang positif, sehingga puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan derajat takwa kita tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang khatib sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin.
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه واستنى بملائكته المسبح بقدسه فقال تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلن كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقاضي الحاجة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم دفعنا الظلام والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة